Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Ya. Swastiastu. Pagi ini saya bersama dengan seorang pegawai negeri sipil yang sangat senior di pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan beliau ini telah menduduki berbagai jabatan dan berbagai karir di pemerintahan, dan dalam waktu dekat ini, kurang lebih setahun lagi, insya Allah beliau ini akan memasuki masa purna. Tentunya selama beliau berada di pemerintahan, banyak pengalaman dan banyak cerita yang beliau dapatkan. Dan tentu bagi kami dan bagi kita semua yang aparatur-aparatur sipil negara yang masih aktif di birokrasi, di pemerintahan, tentu kita ingin mendapatkan kiat-kiat beliau bagaimana berkarir dan bagaimana menjadi pegawai negeri sipil yang baik. Ya. Baik, pada pagi hari ini saya telah bersama-sama dengan salah satu narasumber saya. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi Om Swastiastu. Ya, Pak beliau Dr. ini Yasir. Ya, adalah Bapak Dr. Insinyur Iketut Puspa Adiana MTP. Baik, kita langsung berbincang. Ya. Baik. Bapak selaku ASN yang sangat senior dan menduduki berbagai jabatan, kira-kira kiat-kiat apa yang dapat dibagikan kepada kami yang masih aktif-aktif di pegawai negeri sipil? Ya. Ya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dr. Sam sudah berkenan mengundang saya pada podcastnya yang tentu saja mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan pegawai negeri sipil atau yang kita sebut sekarang ASN. Ya, kalau bercerita tentang perjalanan saya selaku pegawai negeri sipil ini, katakanlah masa kerja sekarang sudah menjelang 40 tahun ya. Dan mudah-mudahan selamat sampai akhir masa usia pensiun. Memang saya mulai dari penyuluh pertanian di tahun 84 ya. Berada di desa-desa yang terpencil, ya Bapak tahu kalau tahun 85 itu Tinobu, Solo itu bagaimana situasinya ya. Tetapi yang ada dalam pikiran saya itu adalah semangat. Semangat bahwa sebagai pegawai negeri sipil itu kita sudah bersepakat untuk mengabdi dimanapun ditempatkan oleh negara gitu ya. Sehingga saya ditempatkan di wilayah ini, saya melaksanakan tugas itu. Nah, kalau berbicara kiat, mungkin ini agak berbeda dengan pandangan orang lain, mungkin berasal dari manajemen modern atau apapun. Nah, saya itu kemanapun saya pergi bertugas, saya selalu menyertakan keluarga saya. Ya, itu saya selalu menyertakan keluarga saya untuk kita berbagi. Nah, sehingga itu membuat diri saya seimbang. Ya, oleh karena itu lalu namun satu hal yang di samping tadi kita punya semangat, yang kedua selalu ada keinginan untuk meningkatkan kompetensi ya. Kalau dulu kata kompetensi itu hampir belum kita kenal. Peningkatan pengetahuan baik secara formal ataupun non formal gitu. Maka saya walaupun bertugas di lapangan selalu mencari informasi ada nggak beasiswa untuk meningkatkan pengetahuan gitu ya. Nah, itu saya datangi kanwil-kanwil yang ada di Kendari kalau apakah ada beasiswa untuk meningkatkan kompetensi gitu ya.
Tapi saya bekerja terus. Iya, iya. Bekerja terus waktu itu kan yang terkenal Gersamata, Iya. menanam berbagai perkebunan gitu ya. Nah, tahun 87 Pak Gubernur panen perdana di wilayah kami. Ya. Panen perdana. Nah, itulah yang mengantarkan saya menjadi PPL teladan di tingkat Kabupaten Dati 2 Kendari, lalu di tingkat provinsi juga teladan 1 gitu ya. Nah, ini memotivasi saya bahwa kita bekerja serius, tulus itu pasti ada yang memperhatikan. Iya. Nah, karena itu lalu saya mendapat promosi. Iya. Promosi menjadi, kalau dulu namanya Kepala Seksi Bina Program ya. Ya. Eselon 3B waktu itu ya. Kepala Seksi Bina Program, dari sanalah mulai karir saya meningkat. Ya, meningkat, lalu memperoleh beasiswa dari SRDP. Ya. Kemudian melanjutkan ke S2 ya. Tetapi sebenarnya bukan itu yang menjadi apa namanya, di samping mendorong kita mendapatkan karir yang bagus, tetapi juga bagaimana kita berhubungan dengan pengatas dan pembawah. Iya. Intinya adalah menempatkan diri dengan tepat, bagaimana dengan bersikap dengan atasan dan bagaimana bersikap dengan bawahan dan kolega yang sama. Iya. Gitu. Saya kira tidak ada satu orang pun dalam kehidupan kita sehari-hari ini tidak menyukai orang yang bisa menempatkan diri, ya. Baik terhadap atasan ataupun bawah. Nah, nampaknya itu juga memberikan dorongan sehingga mereka-mereka lah yang memberikan rekomendasi bahwa kalau Anda tidak gunakan orang ini, Anda sendiri yang rugi gitu. Itu bahasa-bahasa yang sering saya dengar. Ya. Lalu akhirnya meningkat menjadi sekretaris Bapeda di kabupaten, sekretaris Bapeda di provinsi, kepala bidang ekonomi, kepala bidang sosbud, dan kemudian menjadi kepala biro bina program di kantor gubernur. 2 tahun berikutnya menjadi kepala biro administrasi pembangunan. 3 tahun berikutnya menjadi asisten selama 3 tahun di asisten bidang pembangunan, lalu 2 tahun asisten bidang kepegawaian, keuangan, dan umum. Ya. Nah, setelah itu 2018 ada peluang untuk menjadi pejabat fungsional, maka saya masuk menjadi widyaswara ya. Meskipun sejak 2003, bahkan sejak 97, saya sudah ikut diklat menjadi instruktur gitu ya. Dan sampai hari ini tinggal menjalani setahun lagi ini. Ya, itu Pak Dr. Sam kalau kita merunut perjalanan saya gitu ya. Baik. Kalau apa yang Bapak sampaikan, tentu ada hal yang menarik. Menariknya gini, Bapak ini adalah berada di dalam komunitas di Sulawesi Tenggara. Ya. Boleh dikatakan, mohon maaf, Anda berasal dari minoritas. Ya. Beliau adalah suku Bali. Ya. Dan kita tidak bisa menafikan bahwa persoalan dinamika pelaksanaan otonomi daerah hari ini tentu ada persoalan-persoalan yang kita hadapi berada di komunitas yang mayoritas. Ini yang menjadi menarik bahwa perjalanan karir Bapak dari awal sampai ini ternyata hampir setiap memimpin Bapak bisa beradaptasi nih. Artinya dalam tanda kutip biasanya ketika terjadi perubahan-perubahan pola kepemimpinan, apalagi kalau bukan orangnya, non-job. Wah, kira-kira gimana triknya ini menghadapi trik dinamika dengan persoalan-persoalan seperti ini? Terima kasih Pak Dr. Sam ya.
pada diklat-diklat, baik administrator, pengawas, termasuk juga calon pegawai negeri sipil, itu selalu ditanyakan. Mengapa Bapak selama berkarir itu tidak pernah non-job? Iya. Maka saya selalu bilang, kalau adik-adik tanya gimana rasanya menjadi pejabat yang non-job, saya tidak bisa menjawab. Nah, satu hal yang harus kita sadari, Pak Dr. Sam, bahwa di mana kita menginjak tanah, maka di sanalah langit itu kita junjung. Iya. Ya. Luar biasa. Maka ketika saya pertama kali datang di Sulawesi Tenggara tahun 84 itu, maka hari pertama saya minta izin kepada pimpinan untuk ke perpustakaan daerah. Iya, perpustakaan daerah. Ya, yang ada di depan kantor gubernur pada saat itu ya. Dan yang saya cari pertama adalah budaya. Budaya lokal di sini, sehingga saya menemukan etnik-etnik utama yang ada di Sulawesi Tenggara. Saya belajari budayanya, saya sesuaikan. Ketika saya bertemu dengan mereka, saya bisa menempatkan diri. Ya, menempatkan diri dengan bagaimana tata cara di tempat ini. Gitu ya. Ya, itu. Nah, ternyata itu sangat berkesan sekali. Ada satu hal, Pak Sam, yang sangat berbeda antara tradisi kami di Bali dengan tradisi di sini. Dan menurut saya ini menarik. Contohnya gini, ketika saya sebagai seorang PPL datang ke desa lalu disuguhi minuman, kalau tradisi kami di Bali, kalau gelas itu berisi, paling hanya sampai di bibir aja. Jadi minuman itu mubazir, nggak habis itu. Filosofinya gimana? Saking enaknya minuman itu kita tidak bisa habiskan gitu. Nah, kalau di sini berbeda. Kalau kita bisa habiskan dan bahkan bisa meminta lagi, itu jempol. Iya. Betul nggak? Iya, kontradiksi ya. Iya. Nah, itu saya mainkan gitu, saya pahami. Hanya semenjak itu saya oleh teman-teman dikali, Pak Ketut, kalau Bapak enggak bilang, Bapak tidak akan mendapatkan lagi minuman yang Bapak butuhkan gitu. Maka saya akhirnya seperti keluarga. Begitu masuk rumah kawan-kawan yang kita kenal, saya bilang langsung, saya mau ini, saya mau itu gitu ya. Itu ternyata, Pak. Jadi intinya adalah kita harus mampu menyesuaikan diri dengan apa yang ada ya. Nah, kemudian termasuk Bapak, keinginan pimpinan ya. Ya, termasuk itu, Pak. Mohon maaf, setiap saya ada pergantian, saya mencari profil mereka. Apa kesukaannya, apa hobinya, apa yang tidak disuka itu, Pak. Nah, begitu sehingga saya selalu dapat menyesuaikan diri. Nah, betul katakan Bapak bahwa saya kan, mohon maaf, secara primordial kan saya tidak ada punya siapa-siapa di sini, tapi mulai dari Pak Gubernur Alala, digantikan Pak Haimuddin, digantikan dengan Pak Ali Masih yang periode pertama. Pak Nur Alam saya tetap. Pak Nur Alam. Tetap. Sampai habis di periodenya ya? Sampai habis di periodenya ya. Kemarin pun waktu saya menjadi Widya Suara, pelaksana Gubernur Sultra Pak Teguh mengatakan jangan dulu. Anda masih saya butuhkan gitu ya. Lalu apa intinya? Bapak harus paham, tidak ada satupun pemimpin yang tidak suka kepada anak buahnya yang loyal. Mohon maaf, saya tidak mengatakan diri saya cerdas, enggak. Mampu bekerja, katakanlah begitu, dan cepat, efektif, efisien gitu ya. Saya teori saya begini, kalau saya disuruh membuat paper, katakanlah sekarang tanggal 1 digunakan tanggal 7, besok sudah ada, Pak. Dan saya antar langsung begitu sehingga cepat ya. Ya, pimpinan pasti berpikir, oh anak buah saya ini pasti kerja keras ini. Itu poin, Pak. Poin yang kita terima. Dan lagi, kalaupun pada saat presentasi tanggal 7 itu bukan Bapak yang dibawa, Bapak jangan kecewa. Jangan pernah kecewa.
Karena pimpinan punya alasan. Iya. Nah, itu kan tidak banyak orang yang mampu seperti itu. Iya. Lalu cerita di luar, wah saya buat kok saya tidak diajak. Jangan. Iya. Karena pimpinan itu mempunyai pertimbangan-pertimbangan tentu untuk kesuksesan organisasinya. Iya, luar biasa ini Pak. Iya. Satu lagi nih, jadi dalam catatan perjalanan karir Bapak, saya melihat bahwa tantangan terbesar kita hari ini di birokrasi ini menyangkut masalah bagaimana kita keselamatan dalam bekerja, terutama pada sektor keuangan. Ya, kira-kira karena dalam catatan Bapak ini, beliau ini saya paham betul. Ketika orang mengatakan bahwa sebetulnya ketika kita pensiun adalah bagaimana kita pensiun tanpa beban. Tanpa beban, betul. Dan kita juga bekerja tanpa beban, terutama beban. Kira-kira gimana triknya ini sehingga terima kasih Pak ini Dr. Sam ya. Yang menarik ini. Ya silakan Pak. Mungkin banyak orang yang bergembira mendapat sesuatu. Itu pasti itu. Pasti itu. Saya bekerja kalau berhubungan dengan pimpinan, berhubungan dengan bawahan terkait dengan uang. Kalau zaman dulu kan nanda tangani gaji itu kan langsung, bukan transfer kayak sekarang. Supaya semua orang menerima apapun hak kita terkait uang itu seperti menandatangani gaji, Pak, tanpa beban. Tanpa beban gitu. Oleh karena itu kita harus betul-betul memperhatikan persyaratan-persyaratan itu. Apapun yang terjadi, kalau hal itu kita dapat duga berkaitan dengan ranah hukum, harus berhati-hati. Harus berhati-hati dalam arti menghindar, tapi jangan frontal, Pak. Bagaimanapun hebatnya Bapak melawan pimpinan, pasti kita yang KO, Pak. Oleh karena itu ada teknik-teknik yang harus kita bisa gunakan, lalu pimpinan mengerti. Oh iya. Tetapi Bapak harus siap dengan pasal-pasal ketentuan peraturan perundangan, jangan berbicara sembarang gitu. Lalu yang kedua, saya terapkan dalam rapat-rapat itu, walaupun Bapak ditunjuk oleh pimpinan untuk menjelaskan sesuatu, jangan kelihatan sok pintar, Pak. Di depan pimpinan gitu ya. Apalagi sepertinya kita lebih pintar dari pimpinan, jangan sama sekali, Pak. Jangan tunjukkan itu. Karena pimpinan akan memberi nilai kepada kita. Gitu ya. Oleh karena itu saya perlu ceritakan sebuah kisah. Di sebuah pertemuan seorang ibu, kita sebutlah ibu gubernur gitu lah. Beliau merasa senang sekali menceritakan bahwa anaknya juara 2. Dan itu gembira sekali beliau. Lalu tepuk tangan, sorak gitu ya. Tapi tiba-tiba ada ibu kepala dinas yang berdiri dan angkat tangan. Bu, yang juara 1 itu anak saya. Itu Pak. Ya, itu juga salah satu talenta seseorang bahwa beri kesempatan orang itu berbahagia gitu. Ya kita senang melihat kawan kita gembira gitu. Itu jarang-jarang dilakukan oleh seseorang. Mungkin kita tidak dapat dalam ilmu di kuliah ini, Pak, tapi pengalaman lah. Betul ya. Ya seperti itu ya. Baik. Satu hal lagi nih. Siap Pak Dokter. Di dalam kita ini kan namanya di dalam organisasi, kita ini kan berada di dalam komunitas teman-teman yang memiliki perbedaan baik dalam karakter, cara kerja, ataupun banyak hal yang sangat membedakan. Tentu, namun pada intinya adalah bagaimana kita bisa bekerja sama dengan semua teman-teman dan siapapun dan kerja nyaman. Nah, kira-kira gimana triknya Bapak ini bisa menciptakan lingkungan yang kondusif di tempat kerja yang beraneka ragam? Terima kasih Pak Dr. Sam. Ini kalau kita katakan sulit benar, kalau kita katakan mudah juga benar ya. Tapi satu hal yang bisa kita pegang bahwa siapapun dia, apakah pimpinan, kolega, bawahan,
Kalau dipuji pasti senang, Pak. Ya, ya. Itu rahasia pertama lalu kita buat. Ya. Lalu posisi kita yang kedua menjadi fasilitator mereka. Iya. Artinya begini, buatlah mereka senang karena kita ada di sana. Oh iya. Nah, kalau kita ada di sana lalu membuat dia tidak nyaman, itu persoalan. Persoalan. Oleh karena itu, apa yang dibutuhkan? Pertama, pinter-pinterlah mendengar. Iya, iya. Pinter-pinterlah mendengar. Karena belajar mendengar itu tidak mudah, Pak. Iya, iya. Kan banyak orang sedang berbicara lalu dia interupsi, potong pembicaraan orang. Iya, Itu tidak membangun kita untuk mampu bekerja sama. Iya, iya. Kita harus pinter mendengar, tetapi juga harus pinter mengungkap kembali, menjelaskan kembali dengan lugas gitu. Nah, Iya. dengan tentu saja dengan bahasa-bahasa sederhana yang bisa dipahami. Nah, kalau itu kita lakukan, kenapa tidak kerjasama pasti berjalan, Pak. Iya. Ya. Dan yang kedua, jangan pernah pelit tentang pengetahuan, tentang apa-apa yang bisa kita sharing, ya kita sharing ya. Dan saya kira, dan jangan lupa bertegur sapa. Say hello itu menjadi penting. Iya. Yang paling sulit terkait dengan ini, bagaimana kita mampu mendengarkan apa yang tidak dikatakan orang. Oh. How to hear, Iya. not to be said. Oh. Ya. Bagaimana kita mendengarkan sesuatu yang tidak dikatakan oleh orang. Iya, iya. Itu kan sulit, Pak. Oleh karena itu kita harus meneliti siapa partner kita. Iya, iya. Kalau kita sudah paham dia, kita bisa menempatkan diri. Ya. Pasti terjadi benturan, Pak. Kalau suatu saat teman yang suka main pingpong lalu berhadapan dengan yang mau tenis meja gitu, pasti ceritanya akan berbeda. Oleh karena itu, kalau dia suka bermain tenis meja, sekali kita belajar bermain tenis meja lah untuk bisa memfasilitasi kawan itu seperti itu. Iya. Ya. Luar biasa ini berbagai sharing pengalamannya ini Pak Dokter ini. Terima kasih nih Pak Dokter atas. Terima kasih Pak Dokter. Ya, baik. Ya, baik para pemirsa sekalian, jadi dari perbincangan kita hari ini saya mendapatkan beberapa poin bagaimana kiat-kiat kita menjadi ASN. Yang pertama adalah kita ASN itu harus senantiasa meningkatkan kompetensi. Harus ada perbaikan kompetensi. Ya, baik dalam konteks kompetensi cara kerja, pengetahuan, ataupun masalah skill dan terutama di sikap. Yang kedua, poin kedua yang saya tangkap dari beliau adalah, yang kedua itu adalah sebagai ASN itu harus kita mampu beradaptasi dimanapun. Ya, bisa beradaptasi dengan pimpinan dan di dalam komunitas manapun. Ya, itu kata kunci yang kedua. Yang ketiga adalah bahwa kita ini harus bisa bekerja sebagai ASN itu berdasarkan peraturan atau regulasi, ketentuan, agar kita bisa selamat dan bisa sukses di dalam memimpin organisasi, terutama dalam hal bagaimana kita mengelola keuangan. Dan yang terakhir adalah bahwa kita ASN, apakah kita berada di level mana, apakah kita menjadi pimpinan atau seperti apa, bahwa senantiasa kita memposisikan diri sebagai fasilitator. Ya, memfasilitasi dan membuat pegawai dan staf itu menjadi bahagia, menjadi senang. Ya, jadi kita memfasilitasi. Jadi 4 kata kunci yang pembelajaran yang sangat menarik hari ini yang saya dapat. Terima kasih. Baik, lebih dan kurangnya dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.